Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, alhamdulillah kembali lagi ketemu sama kita di sini. Di mana lagi kalau bukan di podcast Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, kesempatan kali ini senang banget. Saya Seraman Maulana bisa jadi host. Di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah seorang wanita yang luar biasa tentunya, yang dimana beliau merupakan salah satu kaprodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang dengan beliau yang sudah ada di tengah-tengah kita, sedikit saya infokan, sebenarnya di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu ada beberapa fakultas, kemudian ada beberapa prodi aja. Nah, untuk itu semua saya infokan terlebih dahulu, di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung memiliki 2 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian yang kedua, ada Fakultas Teknik dan Sains. Nah, 2 fakultas itu memiliki 7 program studi. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki 4 program studi. Ada program studi pendidikan guru sekolah dasar, ada program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, program studi pendidikan bahasa Inggris, dan program studi pendidikan matematika. Sedangkan di FTS memiliki 3 program studi. Ada program studi teknik sipil, ada program studi konservasi sumber daya alam, dan ada program studi ilmu komputer. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing, tanya pendapat, dan lebih banyak untuk eksplorasi dengan salah satu prodi yang pastinya keren banget. Nah, prodi apa? Pasti adalah prodi teknik sipil. Dan sudah ada di tengah-tengah saya Kaprodi Program Studi Teknik Sipil, Ibu Rasmiati, Sarjana Teknik Magister Teknik ya, atau Master Teknik ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah teman-teman semua sudah hadir di tengah-tengah kita semua untuk acara podcast pada hari ini. Dan kita langsung saja, kita akan sharing bareng bersama Ibu Kaprodi tentang teknik sipil seperti apa, kemudian di teknik sipil itu prospek kerjanya seperti apa, lalu benar atau enggak kalau teknik sipil itu banyak peluang-peluang atau lahan-lahan basah katanya. Nah, kita akan tanya, kita akan explore seperti apa teknik sipil langsung dengan Kaprodi kita, ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah hadir di podcast kita kali ini, di mana kita akan eksplorasi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang teknik sipil, prospek kerjanya seperti apa, kemudian keunggulan teknik sipil yang ada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Bu ya. Nah, kita langsung mulai Bu, menurut Ibu nih, terkait mengenai teknik sipil. Sebenarnya ini prodi apaan gitu Bu? Karena masih banyak yang berpikiran bahwa teknik sipil ini jurusannya atau program studinya nanti katanya jadi tukang, atau cuma buat ngecat gedung doang, atau seperti apa sebenarnya teknik sipil yang sebenar-benarnya? Monggo Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Kalau prodi teknik sipil itu sebenarnya membidangi tentang rancang bangun konstruksi ya. Ada bangunan gedung, jembatan, jalan atau bangunan air. Jadi bisa dari mulai perencanaan, konstruksi kontraktornya, pekerjaannya atau pengawasnya. Gitu. Oke, jadi memang fokusnya seperti apa yang tadi Ibu sampaikan gitu ya Bu ya. Nah, kalau di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini sendiri Bu, program studi teknik sipil itu fokusnya seperti apa, kemudian apa yang menjadi sebuah keharusan bagi adik-adik kita yang selesai SMA tadi itu mestinya bergabung gitu di teknik sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Seperti apa Bu? Nah, di teknik sipil Universitas Bangka Belitung, Muhammadiyah Bangka Belitung ini, jadi kami ada 5 bidang peminatan. Jadi yang pertama itu struktur, lalu geoteknik, hidroteknik, transportasi, dan manajemen konstruksi. Nah, selain itu, keunggulan dari teknik sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu dosennya ya. Nah, kami lulusan dari Universitas Ternama. Selain itu, kami juga ada mata kuliah yang hanya ada di Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, yaitu pengelolaan sumber daya kulong.
Pengelolaan sumber daya Kulong. Kulong itu berarti yang Bekas tempat. timah ya. Oh. Ya, itu hanya ada di sini karena Pulau Bangka sebagai penghasil timah. Nah, jadi hanya mata kuliah itu hanya ada di Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Selain itu untuk mata kuliah pemetaan, pada umumnya kan hanya sebetulnya untuk teknik sipil itu cukup dengan total station, tapi kami ada kelebihannya diajarkan juga JIS ya, jadi lebih lebih ada sistemnya lah ya, lebih canggih lah kayak gitu. Oke. Ya kelebihannya itu, bonusnya. Iya, menarik Bu. Tadi ada satu mata kuliah pengelolaan Sumber daya Kulong. sumber daya Kulong. Nah, itu bisa dijelaskan lagi nggak Bu? Pengelolaan sumber daya Kulong, dan memang kayaknya satu-satunya ya teknik sipil yang memiliki mata kuliah yang bersifat kearifan lokal mungkin Bu ya. Ya, Nah, itu kayak gimana Bu mata kuliah itu gitu? Itu kekhasan khusus hanya ada di Pulau Bangka karena itu mempelajari Kulong itu seperti bekas galian timah yang terisi oleh air hujan. Nah, nanti dipelajari misalkan dalam waktu berapa tahun itu si airnya jadi netral, yang seperti itu, Pak. Jadi atau habitat apa aja yang bisa hidup. Ya. Sampai ke situ. Jadi bukan hanya fokusnya membangun, tapi untuk konservasi, kemudian bukan konservasi, mungkin bahasanya itu pengelolaan tadi Bu ya. Itu juga dipelajari seperti itu Bu. Karena kan untuk sekarang Pak, teknologi itu harus yang ramah lingkungan ya Pak. Iya betul. Lingkungan, terus dengan analisa dampak lingkungannya kan memang sekarang wajib ya Pak. Kalau untuk suatu konstruksi mau dilaksanakan gitu. Salah satunya itu. Nah, terkait mengenai dampak lingkungan yang tadi Ibu sampaikan. Kalau kita tahu kan Bangka Belitung ini ya dampak lingkungannya ya kita udah tahu Ibu ya kayak gimananya. Nah, terkait mengenai itu berarti prospek kerja teknik sipil khususnya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung luas dong Bu ya kalau kayak gitu. Ya, karena kan kami juga kan ada mata kuliah untuk wirausaha konstruksi ya Pak. Kayak gimana tuh Bu? Jadi kita ini dididik untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Misalkan kita menjadi membuka konsultan atau membuka kontraktor. Jadi lapangan pekerjaan untuk lulusan teknik sipil itu selain menjadi kontraktor, konsultan, bisa juga menjadi pegawai negeri sekarang ASN ya? ASN, iya. ASN. Atau wirausaha di teknik sipil. Iya, keren tuh Bu ya. Kalau wirausaha. Jadi bisa mandiri Pak. Bisa mandiri ya. Jadi lebih ke membuka lapangan pekerjaan. Jadi kita tidak terikat untuk harus bekerja ke orang lain. Berarti membuka lapangan atau membuka bisnis sendiri yang terkait mengenai teknik sipil ini berarti bisa banget ya Bu ya. Besar peluangnya Pak. Oke. Nah, kalau terkait mengenai relasi Bu, relasi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan kampus-kampus lain yang ternama pastinya di Indonesia, itu relasinya seperti apa Bu? Yang sudah terjalin selama ini beberapa, karena kan kita masih baru ya Bu ya, masih 1 tahun ya kalau nggak salah. Belum, untuk teknik sipil itu baru 2 September 2020. Oh, itu yang baru 1 tahun pas ya Bu ya. Nah, itu penjajakan relasi kita dengan perusahaan mungkin Bu, atau seperti apa? Apakah udah ada Bu selama ini Bu? Kalau untuk universitasnya kita bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung ya. Lalu ada juga jadi karena untuk dosennya juga ada dari PU, bisa terus rata-rata kami juga praktisi. Oke. Jadi memang kalau penjajakan relasinya sudah dimulai dari sejak awal, itu supaya nanti ke depannya terutama lulusan-lulusan dari teknik sipil ini bisa dengan lebih mudah untuk mendapatkan akses ke dunia pekerjaan seperti itu Bu ya. Karena dari awal kita sudah membuka jaringan ya Pak. Iya, sudah buka jaringan. Nah, teknik sipil ini kan banyak Bu elemen-elemennya yang mesti kayak yang digunakan atau yang dipunyai oleh mahasiswa. Peralatan-peralatan kampusnya itu kan nggak murah itu Bu. Nah, sebenarnya
kalau terkait mengenai alat-alat yang digunakan, benar nggak sih Bu, alat-alat teknik sipil itu, alat-alat kuliahnya atau alat-alat kerjanya itu mahal-mahal gitu Bu harganya? Benar nggak Bu berita itu gitu? Iya. Memang gitu ya Iya, Bu ya? Oh, itu apakah misalkan harga ataupun suatu barang yang fokus digunakan teknik sipil itu memang itu menentukan kualitas barangnya atau seperti apa gitu Iya, Bu? karena kan nanti untuk akurasinya juga kan Pak. Hmm, Selain itu juga kan masih banyak alat yang dibutuhkan untuk di bidang konstruksi itu yang belum diproduksi di dalam negeri. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu mempengaruhi nggak dengan biaya kuliah di Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung? Nah kan karena kan banyak nih barang-barang yang mesti digunakan. Nah kalau dari segi biaya kuliah untuk prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu kayak gimana Bu? Kalau untuk biaya kuliahnya sih sama aja ya Pak. Sama aja? Itu lebih ke fasilitas yang diberikan dari kampus untuk mahasiswa Pak. Oke, berarti tetap ada keseimbangan antara biaya masuk ke Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan kualitas ataupun prasarana yang nantinya mereka dapatkan selama kuliah di sini gitu Bu ya. Oke. Nah, Bu, kita berbicara mengenai beberapa fenomena yang terjadi nih Bu ya. Kita meluas sedikit nih Bu. Terkait mengenai di Bangka Belitung ini sendiri, waktu kejadian jembatan, kan jembatan ada yang roboh tuh kan Bu ya. Nah katanya itu ada buaya tuh yang nabrak. Nah menurut Ibu sebagai seorang akademisi maupun praktisi di bidang teknik sipil, seperti apa Ibu memandang fenomena yang pernah terjadi itu gitu Bu? Karena kalau di lapangan itu kan ada dua hal ya, bisa itu kesalahan teknis atau kesalahan manusianya. Oke, bisa karena kesalahan teknis atau kesalahan manusianya, bukan kesalahan buayanya Bu ya. Ya, bijak sekali jawabannya ya. Ya, oke. Kemudian Bu, apa yang membuat menurut Ibu nih anak-anak terutama di Bangka Belitung yang lulusan SMA mesti wajib untuk join di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, bergabung menjadi mahasiswa, terutama mahasiswa di program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Apa yang ayo dong, nyesel nih kalau nggak masuk di kampus ini. Nah, itu kenapa Bu mesti masuk ke prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung? Karena di prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu pertama untuk dosennya itu selain lulusan universitas ternama, mereka juga sebagian praktisi. Oke. Selain itu fasilitas dari kampusnya juga baik, dan kami memang mengarahkan untuk lulusan sarjana teknik sipil itu siap kerja. Jadi tapi siap kerjanya bukan hanya bekerja kepada orang lain, tapi siap bekerja mandiri, wirausaha. Atau sekarang bisa dikatakan teknopreneur ya. Teknopreneur, bukan entrepreneur lagi, tapi teknopreneur. Wow, jadi teman-teman semua, kenapa mesti bergabung di Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung? Karena sudah disiapkan untuk siap kerja. Jadi habis lulus nggak lama-lama nunggu Bu ya, tapi langsung kerja. Bisa menjadi salah satu profesinya adalah teknopreneur. Jadi bukan edupreneur lagi, tapi sudah menjadi teknopreneur. Dan ini yang benar-benar menjadi sebuah hal yang bergengsi banget yang ada di program studi salah satunya Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ya. Wow, luar biasa sekali dan banyak sekali inspirasi yang sudah kita berbagikan tadi terkait mengenai prodi Teknik Sipil, kemudian fenomena-fenomena yang ada, kemudian benar nggak informasi-informasi yang beredar di sekeliling kita, dan sudah kita langsung konfirmasi ke Kaprodinya langsung, Kaprodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, terakhir ini Bu, closing statement kita. Apa yang ingin Ibu sampaikan bagi siswa-siswa di luar sana yang masih bingung mencari program studi ataupun yang udah ada nih, gue pengen banget nih masuk prodi Teknik Sipil, tapi bingung di kampus mana. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan untuk mengajak ataupun memberikan motivasi kepada mereka, ayo nggak perlu ragu lagi untuk memilih bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Silakan Ibu. Karena sebagian besar dari kami itu dosennya praktisi, jadi kami aplikatif ya. Oke. Jadi
Jadi mindset untuk sekarang itu bahwa lulus sarjana itu mencari kerja itu udah enggak lagi ya, tapi lebih ke membuka wawasan bahwa dengan menjadi lulusan sarjana teknik sipil kita bisa mampu mandiri, membuka usaha, lalu untuk jadi pendidik juga bisa. Lebih ke itu sih Pak, apalagi karena selain yang tadi praktisi itu, jadi kita lebih aplikatif loh Pak. Jadi maksudnya kita banyak prakteknya juga kan di kuliah lapangan gitu. Jadi siap kerja. Siap kerja untuk ya. Lulusan teknik sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung siap kerja. Oke, bagi teman-teman semua sudah dengarkan, lulusan teknik sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung siap kerja. Jadi lulus dari sini nggak bingung-bingung lagi mau cari kerja di mana ya, mau jadi apa ya. Nah, karena sudah memiliki garansi itu siap kerja. Seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Rasmiati yang sudah menemani beberapa menit kita ke depan. Menjadi harapan kita bersama, semoga prodi teknik sipil terus menjadi prodi yang sangat bergengsi, prodi yang menjadi prodi terdepan, yang pastinya program studi yang bisa memberikan inspirasi serta kebermanfaatan khususnya yang ada di Bangka Belitung maupun yang ada di Indonesia. Bu ya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Kita sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Baik. Teman-teman semua, sahabat Unmu Bubble, pastinya kita sudah dengarkan terkait mengenai prodi teknik sipil, program studi teknik sipil yang ada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lainnya, pastinya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa kerennya ya. Dan tetap stay tune, jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan banyak sekali informasi, inspirasi dari narasumber-narasumber yang terbaik pastinya. Sampai bertemu di lain kesempatan dan salam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, kampus yang berkemajuan dan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.